Karena dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ada WA, ada Android dan lain-lain, tentunya tidak akan bisa menggusur Orari. Ini alat komunikasi yang kita gunakan di Orari. Jadi ini biasanya responnya lebih cepat karena semua akan monitor di sini. Ketika bilang A langsung nyampe kemana-mana. Karena memang selama ini, mohon maaf, ini di pemerintah daerah ini belum dilibatkan. Padahal di daerah lain ini sangat strategis. Orapi, Orari, ini setiap ada kejadian apapun terkait dengan kebencanaan selalu menjadi garda terdepan untuk berkomunikasi di dalam frekuensi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore para pecinta alam, para pegiat bencana dan para relawan. Selamat datang di Forum FPRB Sampang. Dan bersama saya Gema Adania yang akan menemani Anda di 30 menit ke depan. Di sebelah saya sudah hadir narasumber spesial di sore ini, yaitu Mas Muhammad Wahyudi yang biasa disebut dengan Mas Yudi ya. Mas Yudi ini adalah sekretaris 2 dari Orari. Nah, sebelumnya apa itu Orari? Mari kita langsung saja tanya ke ahlinya, yaitu Mas Yudi. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya datang ke podcast FPRB di sore ini? Kalau datangnya itu pertama sebenarnya senang, tapi tidak nyangka dengan yang ini hostnya ini. Ternyata hostnya cantik sekali sehingga saya deg-degan di sini. Ya cewek lah ya. Kalau nanti dibilang jelek aku nangis nanti. Jadi sebenarnya Orari itu apa sih Mas? Mungkin teman-teman podcast FPRB sebelumnya yang belum tahu bisa jadi tahu setelah menonton podcast kali ini gitu loh. Baik, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu bahwa nama saya sebenarnya Wahyudi atau nama asli sebenarnya Muhammad Wahyudi. Yang kebetulan saya ditunjuk sebagai sekretaris 2 Orari Lokal Sampang. Yang dimana Orari sendiri adalah kepanjangan dari Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang dimana organisasi ini seputar Indonesia, itu namanya Orari. Padahal ini organisasi internasional. Kalau internasional namanya beda lagi, IARU gitu ya. Jadi ini Orari ini bergerak dalam hal teknisi radio. Juga di samping teknisi radio itu ada broadcast. Jadi broadcast bertukar informasi, juga berkomunikasi antar anggota RAPI, baik itu di lokal, juga di daerah maupun pusat, dengan menggunakan frekuensi tertentu, juga menggunakan frekuensi direct maupun pakai duplex, jadi menggunakan repeater atau radio pancar ulang. Nah, di situ digunakan untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan apapun, terkait dengan kebencanaan, terkait dengan kejadian-kejadian yang harus segera kita tangani, dan banyak hal yang harus ditangani di situ. Selain teknik radio, ini juga memang ada tim khusus dari ini namanya tim rescue ya. Tim rescue ini bergerak dalam hal kebencanaan, yang dimana di situ bisa bekerjasama dengan sesama pengguna frekuensi maupun dengan pemerintah daerah dan juga dinas terkait yang menangani masalah kebencanaan. Tim rescue dalam Orari itu namanya CORE, artinya Communication Rescue. Jadi di situ memang ada sesuai dengan ADRT, sudah kita bahas, sudah kita sampaikan juga bahwa di Orari ini selain kita belajar teknis tentang radio, ya, tentang antena dan perangkatnya dan lain-lain, juga terkait dengan penggunaan frekuensi yang sudah diatur oleh undang-undang, dan kemudian juga ada sisi gerakan kemanusiaan, yaitu tanggap bencana, yang juga menamakan diri. Di situ ada tim CORE atau Communication Rescue di Orari. Jadi itu sementara, barangkali nanti ada pertanyaan lanjutan akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi Orari ini adalah organisasi radio amatir radio seluruh Indonesia. Jadi tergabung di situ ada organisasi yang memang sudah bertaraf
nasional maupun internasional. Demikian mungkin itu penjelasan sedikit dari saya, barangkali nanti akan kita kupas lebih lanjut. Nah, begitu pemirsa. Jadi organisasi amatir Radio Indonesia. Ini maksudnya amatir gimana sih nih? Amatir apa orang-orangnya amatir apa memang namanya kayak gitu, dan tadi juga dijelaskan namanya apa? Iraru itu apa? Mungkin bisa biar lebih tahu aja teman-teman di podcast FPRB ini ya. Di dalamnya. Baik, jadi kenapa disebut amatir? Karena kita diri adalah taraf belajar ya. Jadi di situ ada tingkatan-tingkatan, mulai dari prasiaga itu sebelum mendapatkan call sign atau izin memancar atau izin menggunakan frekuensi ya. Jadi di situ namanya prasiaga, sehingga dia nanti akan menjadi binaan dari orari. Jadi orari akan membina bagaimana cara berkomunikasi dengan baik di frekuensi, baik direct maupun menggunakan repeater radio pancarulang. Jadi di situ akan kita bina bagaimana kita etika, tata aturan akan kita sampaikan, sehingga ketika kita broadcast di udara menggunakan frekuensi itu nanti kita harus memenuhi norma-norma atau aturan yang ada, sehingga yang dimana frekuensi itu tidak boleh digunakan untuk membuat kesenangan pribadi atau untuk membuat makar, provokasi dan lain-lain, sehingga nanti gunanya memang betul-betul dimanfaatkan untuk sisi kemanusiaan, yang dimana di situ juga ada kebencanaan dan lain-lain. Informasi apapun juga akan kita tampung, karena orari ini adalah menggunakan frekuensi yang sudah lama sebenarnya. Jadi mulai zaman penjajahan sudah digunakan dan sampai sekarang pun masih digunakan. Artinya apa? Ini sebenarnya teknologi lama, tapi yang dimana sampai sekarang pun belum bisa ditinggalkan. Karena dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ada WA, ada Android dan lain-lain, tentunya tidak akan bisa menggusur orari. Karena orari ini adalah penggunaan frekuensi secara cepat. Jadi ketika orang itu menginformasikan sesuatu, ketika lewat HP kan kita masih menombol ini ya, masih mencari nomornya dan lain-lain ya gitu. Kadang sinyalnya yang betul, juga kadang stabil sinyal gitu ya. stabil. Kalau ini kita bisa menggunakan direct dengan jarak dekat maupun dengan repeater bantuan radio pancarulang, itu bisa lebih jauh. Jadi seperti saya komunikasi di daerah ini, kita berkomunikasi dengan luar pulau juga bisa. Jadi lewat di antar pulau, antar kepulauan yang jauhnya itu sudah luar biasa ribuan meter pun masih bisa. Jadi tergantung nanti kekuatan dari power yang kita pancarkan begitu. Ada maksimalnya nggak sih, Mas? Kalau maksimalnya ada. Karena di orari ini ada, sebelum kita menjadi anggota orari resmi yang sudah mempunyai izin pancar atau call sign yang sudah direkomendasi dan lisensi dari SDPP maupun Kementerian Keminfo ya. Ini kita harus dibina dulu menjadi warga binaan, yaitu prasiaga ya. Kemudian nanti lanjut siaga, sedangkan di siaga ini akan prasiaga ini akan mengikuti siaga dengan ujian atau unar ya. Ujian itu akan dilakukan biasanya di masing-masing daerah itu punya jadwal tertentu, sudah koordinasi dengan Orda maupun Orpus, sehingga nanti di situ ujian itu akan didapatkan objektivitas yang tinggi bahwa dia sudah berhak untuk mendapatkan izin pancar. Karena kita ketahui bahwa frekuensi ini tidak boleh digunakan semena-mena, tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Itu ada aturan dan undang-undangnya. Sehingga sebelum dia prasiaga harus mengikuti dulu ujian. Ketika lulus nanti dia akan naik tingkat, yaitu menjadi siaga, yang dimana dia sudah berhak untuk mendapatkan call sign atau panggilan nama. Nah, seperti saya ini sebenarnya masih junior karena saya masih siaga ya, dengan call sign-nya Yankee Golf 3 Alpha Mike S3. Kemudian ketua kami Orari Lokal Sampang ini Bapak Ahmad Junaidi, yang kebetulan hari ini mungkin masih belum bisa hadir di sini karena mungkin kondisinya kurang sehat. Itu sudah Yankee Bravo. Jadi perbedaannya nanti di panggilannya itu berbeda. Itu jangkauannya lebih luas dan masing-masing tingkatan di orari ada 3, yaitu siaga, penggalang dan penegak. Jadi seperti pramuka. Jadi di sana izin pancarnya juga berbeda. Seperti saya ini izin pancarnya 100 watt. Kemudian ada lagi penegak dan penggalang dan penegak, itu tentunya pancarannya sudah lebih jauh dan lebih besar lagi. Jadi jangkauannya lebih jauh. Ya, demikian. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman, tidak semena-mena kita menggunakan orari tadi. Jadi misal kita sama kekasih kita gitu, nggak bisa ya Mas ya, nggak bisa. Misal kita kangen gitu, nggak bisa, harus ada undang-undangnya di situ. Benar-benar untuk kebencanaan. Frekuensi gitu. rendah, hanya intern lokal saja, mungkin masih bisa. Kalau misal Mas Yudi sama istrinya gitu, kangen sama istrinya, nggak bisa ya pakai ini ya, nggak boleh ya? Ya karena sudah saya izin pacarnya, sudah boleh gitu. Cuma istri saya belum punya. Belum punya, jadi nggak bisa gitu. Nah, jadi begitu penjelasannya, dan peran
saat ada bencana Orari itu apa saja? Baik. Bisa dijelaskan? Jadi karena di sini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam Orari, ini ada namanya tim CORE ya, Communication Rescue. Ini sudah dengan ADRT, ini adalah salah satu program kegiatan yang dikembangkan sebagai bentuk kepedulian Orari dalam menghadapi situasi kebencanaan dan kedaruratan lainnya yang terjadi. Itu yang pertama. Kedua, CORE yaitu Communication Rescue di Orari ini juga satuan tugas komunikasi dan rescue atau communication dan rescue Satkor Orari yang dibentuk oleh kepengurusan Orari untuk mengelola kegiatan Core Communication Orari. Jadi di situ terkait dengan frekuensi karena mungkin kebencanaan digunakan frekuensi pendek ya, tidak menggunakan HP, dengan menggunakan komunikasi lewat frekuensi, tentunya di situ harus ada yang bertanggung jawab. Misalkan Orari ini mengeluarkan dukom atau dukungan komunikasi terhadap kebencanaan misalkan. Itu masing-masing peserta boleh menggunakan alat komunikasi, namanya alat komunikasi Hotel Tinggu atau HT biasanya ya. Seperti ini ya, Mas, ya? Ya betul seperti ini. Jadi kita gunakan itu sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan Orari. Boleh ditunjukkan ke kamera dulu. Jadi biar tahu teman-teman. seperti ini alat komunikasi yang kita gunakan di Orari. Jadi ini biasanya responnya lebih cepat karena semua akan monitor di sini. Ketika bilang A langsung nyampe kemana-mana A, beda dengan HP. Ya, jadi itu tentunya lebih cepat dan responsifnya luar biasa karena memang di sini digunakan untuk sesuatu yang darurat. Nah, di situ diatur pembukaan frekuensinya undang-undang. Ketika nanti ini tidak terjangkau menggunakan frekuensi direct secara langsung, itu bisa menggunakan radio pancarulang yang ada di Orari. Ini jangkauannya lebih luas dan pancaran lebih kuat karena dibantu oleh repeater tadi ini. Sehingga nanti ketika terjadi kebencanaan, kalau misalkan HP ini kurang menjangkau, kekurangan sinyal, kebiasaan pulsa dan lain-lain, kita bisa menggunakan frekuensinya Orari. Karena di sini juga selain gratis, juga fleksibel. Tapi untuk mengirim gambar tentunya tidak bisa. Tapi untuk suara itu tentunya lebih cepat daripada menggunakan HP. Berarti kemarin waktu kebencanaan di Sampang seperti banjir dan Merapi Semeru begitu ada Orari yang terlibat di sana? Ya kalau di Sampang nanti kita akan berharap bahwa Orari lokal Sampang ini akan diperankan atau dilibatkan dalam setiap event-event kebencanaan dikarenakan memang ini di lain daerah ini sudah lebih dulu ya, lebih aktif juga lebih bersinergi dengan Pemda maupun tim-tim kebencanaan yang lain, baik itu dari NGO dan lain-lain. Ini karena bantuan-bantuan ini sangat diperlukan sehingga memang kita ada tim yang memang khusus dalam kebencanaan, tentunya kita harus berkontribusi aktif untuk membantu terkait dengan kebencanaan. Seperti halnya contoh kemarin di Malang terjadi anak hanyut. Nah, ini karena memang di situ melibatkan tim banyak dari tim SAR, dari PMI, juga dari BPBD dan lain-lain ya. Ini juga masih membutuhkan kita karena apa? Kita dibutuhkan adalah komunikasinya. Jadi jarak jauh, jarak dekat dimanapun tempatnya berada, ini masih tetap kita dibutuhkan terkait dengan penggunaan handy talkie atau HT ini. Terus kemudian saya lanjutkan yang ketiga, Orari ini adalah bagian dari satuan tugas komunikasi dan rescue atau communication ya, Satkor Orari yang ditempatkan pada unsur-unsur masyarakat, pemerintah dan institusi terkait lainnya untuk melaksanakan tugas dukungan komunikasi yang sebut tadi dukom itu ya, untuk penanggulangan bencana. Jadi memang sudah tugas kita, bagian kita terkait dengan kebencanaan maupun terkait dengan apapun, informasi apapun, kita harus berperan aktif di situ. Sehingga nanti diharapkan memang bisa bersinergi dengan tim-tim yang lain, apalagi bisa dilibatkan dari unsur pemerintah daerah. Khususnya di Sampang ya. Iya, di Sampang. Jadi semoga setelah adanya podcast ini, Orari bisa lebih dikenal oleh banyak orang, khususnya di Kabupaten Sampang ini, dan Orari kontribusinya sudah tidak bisa diragukan lagi ya, sudah benar-benar memang kemanusiaannya sudah terbukti. Mereka itu sudah banyak membantu para kebencanaan yang sudah terjadi di wilayah khususnya Kabupaten Jawa Timur ini. Nah, tadi kita sudah membahas peran Orari pada kebencanaan, Mas. Jadi kalau tidak ada bencana, Orari ini perannya apa sih, kegiatannya itu apa gitu loh. Baik, jadi Orari ini sebenarnya organisasi yang aktif ya. Karena di Sampang ini sebenarnya banyak yang menggunakan frekuensi, tapi itu pun belum ada lisensi.
Jadi Sampang ini yang sudah punya lisensi yaitu Orari dan Rapi. Di samping Rapi Orari ya, yang menggunakan frekuensi ini ada namanya Rapi, Radio Antar Penduduk di Indonesia. Dan ini kita punya tujuan yang sama, punya misi yang sama, juga punya tim khusus tentang kebencanaan. Jadi di Rapi ini juga bekerja sama dengan kita. Itu sama, semuanya sama pengguna frekuensi, cuman hanya perbedaannya itu di penggunaan frekuensi atau izin pancar ya. Kalau Orari ini izin pancarnya lebih di atas, jadi boleh menggunakan pancar yang frekuensi Lebih jauh. atas, ya, lebih jauh, lebih kuat, dikarenakan kalau seperti saya siaga ini sudah bisa menggunakan 75 watt sampai 100 watt. Sedangkan di Rapi ini aja bisa menggunakan maksimal 25 watt. Tentunya dengan menyesuaikan itu kita saling berkoordinasi, berkontribusi terkait dengan frekuensi. Karena di mana-mana banyak di masing-masing daerah ini repeater atau pengguna frekuensi masih ilegal. Sehingga tugasnya Orari untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada pengguna frekuensi ilegal ini harus semuanya harus berizin. SIM itu bukan hanya dimiliki oleh surat izin mengemudi, tapi juga surat izin mengudara, demikian. Jadi di situ namanya kolsen ya. Kolsen dengan ada panggilan tertentu yang dimana itu izin dari SDPPI maupun dari Kementerian Informasi di pusat. Sehingga dengan pembinaan Orari di tingkat bawah, di tingkat kabupaten terutama, ini diharapkan semua pengguna frekuensi ini patuh sebagai warga yang baik untuk mentaati peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi Orari ini selain di Kota Sampang, di mana aja Mas? Apakah di kotanya saja atau sudah tersebar di seluruh Jawa Timur atau se-Indonesia atau sedunia gitu? Baik. Selama ini. Jadi Orari ini karena organisasi amatir radio seluruh Indonesia ya. Jadi itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi kita sering berkomunikasi dengan yang di luar pulau maupun di luar daerah. Karena kegiatan rutinnya adalah ada kegiatan check-in net. Jadi check-in net itu akan dimulai juga dilakukan oleh Orlok atau organisasi lokal di Sampang sendiri, kemudian di Orda Jawa Timur ya, organisasi daerah Jawa Timur, dan semua lokal-lokal di daerah lain, kabupaten pun juga melakukan hal yang sama. Bagaimana check-in net ini untuk mengetahui keaktifan dari anggota, juga menginformasikan ketika ada kejadian apapun, baik itu yang memang berkaitan dengan Orari maupun kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita, itu akan kita laporkan. Sehingga laporan itu akan ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang dengan dinas terkait, apa yang harus ditangani, tentunya di situ sudah ada planning-planning khusus terkait dengan itu. Jadi aktif kita selalu mengadakan check-in net, kegiatan rutin, juga ada kegiatan pertemuan bulanan yang di situ juga ada sisipan pengajian, juga ada kegiatan di mana di situ nanti perlombaan membuat anten dan teknis radio dan lain-lain di luar daerah. Pertemuan itu selalu ada, gitu. Jika terkait dengan kegiatan, tentunya selain kita broadcast seperti itu, kita selalu waspada, tanggap di lingkungan kita. Apabila ada kejadian, misalkan kebakaran, kebanjiran dan lain-lain, ini kita harus segera tanggap untuk menginformasikan itu. Jadi Orari ini walaupun tidak ada bencana, mereka juga ada kegiatan rutin, tetap aktif, bulanan ya Mas ya. Bulanan. Dan biar mereka itu lebih kreatif seperti membuat anten katanya ya. Jadi tidak ada kata pasif dalam Orari ini walaupun aktif. Tidak ada bencana. Jadi bukan karena Orari itu senang ada bencana sebenarnya ya. Juga sama-sama juga nggak ingin ada bencana. Jadi mereka juga punya kegiatan rutin walaupun tidak ada bencana. Jadi kayak gitu. Kegiatan ini rutin nggak Mas yang dilakukan di Sampang ini? Sudah kemana aja sekarang? Akhir-akhir ini. Alhamdulillah untuk Sampang sendiri alhamdulillah rutin. Jadi walaupun mungkin kalau dibanding dengan Sumeneb ya, untuk antusias dari anggotanya sendiri ini kita masih kalah, tapi minimal kita masih hidup begitu. Jadi artinya nanti pengembangan ke depan agar yang menggunakan frekuensi ilegal ini diharapkan bisa bergabung dengan kita. Jadi insya Allah kegiatan tetap aktif, biarpun kita juga check-in di lokal sendiri, juga di luar kabupaten, juga di Orda Jawa Timur, sehingga komunikasi akan jalan, keaktifannya akan terpantau gitu. Jadi Orari di Sampang ini sendiri, misal ada bencana di Sumeneb gitu kan, atau di Pamekasan, di Bangkalan, atau di daerah luar begitu, kita tidak di Orari itu tidak dihubungi. Misal kita bisa nggak sih, boleh nggak menawarkan diri sendiri si Orari ini untuk berkontribusi dalam bencana di kabupaten itu sendiri? Baik, jadi itu bukan menawarkan diri ya istilahnya ya, tapi karena di Orari ini sebenarnya sudah kewajiban. Jadi amanah dari organisasi sesuai dengan ADRT, setiap ada kepentingan kita harus tanggap, kita harus peka, dan kepengurusannya harus solid. Karena bencana dimanapun itu menjadi tanggung jawab kita.
personel, karena ini berupa relawan ya, relawan. Jadi siapapun boleh berangkat. Seperti halnya kemarin di Garut ya, kemudian kejadian meletusnya Semeru ya. Itu dari personelnya hadir mengatasnamakan Orari Lokal Sampang, dari Orari Lokal Sidoarjo, Sumeneb dan lain-lain. Dan itu bantuan juga bukan dalam bentuk tenaga saja. Kita kadang juga memberikan sumbangan baik berupa materi maupun finansial, sehingga nanti di sana tujuannya adalah untuk meringankan dari korban yang terdampak. Jadi otomatis tanpa kita tawarkan, kita sudah proaktif ketika ada bencana dimanapun kita harus hadir di situ. Gitu ya. Kita harus hadir di situ, koordinasi dengan organisasi amatir radio yang ada di situ juga di daerah. Gitu. Jadi beberapa sudah dijelaskan oleh Mas Wahyudi tentang Orari. Mungkin dari tim kru di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Muhlis mau nanya apa, Mas Muhlis? Mas Muhlis. Mau nanya ini masalah yang repeater ya, repeater apa repeater? Repeater. Di Sampang itu kalau secara keseluruhan ada berapa repeater? Apa 4 kecamatan itu ada semua repeaternya atau gimana? Terus kemudian ketika ada bencana di Sampang khususnya wilayah Sampang, apakah itu semua menjangkau keseluruhan atau memang hanya terbatas di wilayah tengah? Gitu. Mungkin itu. Ya, terima Sudah kasih. bisa diterima, Mas Yudi? Pertanyaan bagus. Terkait dengan repeater tadi ya. Repeater di Sampang sementara ini masih ada satu ya. Repeater orarinya itu berada di Subkom Info ya, di Sampang, di Pliang. Itu kita di situ. Jadi jangkauannya ini sementara masih meliputi Sampang. Kalau misalkan di daerah utara yang sudah ada batasan gunung, ini terjadi skip atau tidak bisa terjangkau di sana. Nah, untuk memerlukan jangkauan itu kita punya teknisi. Bagaimana di situ kita buat link sehingga akan bisa menjangkau lewat sana dengan link itu begitu. Jadi dengan kekuatan pancaran yang ada di Sampang ini tentunya tidak menjangkau seluruh Sampang, tidak bisa. Tapi karena mungkin kalau misalkan di lokal Sampang mungkin bisa. Tapi itu pun bisa dipantau oleh di Probolinggo, tergantung dari letak dan posisi sebenarnya. Dari repeater Sampang ya ternyata sudah bisa dipantau dari Lawang bisa masuk. Dari Probolinggo, dari Pasuruan, dari Bondowoso bisa masuk. Jadi bisa kita pantau, mereka bisa mendengarkan kita. Tapi karena memang ini menggunakan frekuensi, ini tidak boleh ada sesuatu penghalang di situ. Misalkan ada gunung gitu ya, tidak bisa. Karena ini menggunakan frekuensi VHF. Jadi di situ harus diperlukan link khusus untuk menjangkau itu. Seperti halnya kemarin kita dilibatkan di kepaniatan off-road Sampang ya waktu itu. Yep. Nah, ini penggunaan repeaternya ini sangat dibutuhkan ketika tidak menjangkau di sana. Misalkan kemarin di Tamblengan ya, itu bisa menggunakan repeater mini atau mungkin bisa juga membuat link ya. Nah, di situ bisa menjangkau ke sana. Karena memang sangat diperlukan sekali itu. Jadi ketika nanti itu misalkan menggunakan direct secara langsung tanpa menggunakan repeater ya, itu tidak terjangkau, makanya repeater ini akan kita gunakan. Ketika repeater kita gunakan kurang menjangkau, akan kita perluas, kita kembangkan dengan adanya link. Karena teknisinya juga ada sendiri. Sehingga nanti akan menjangkau di wilayah yang mungkin tidak dijangkau oleh repeater yang ada di Sampang. Untuk kegiatan kemarin off-road itu seperti apa, Mas? Contohnya yang saling berhubung untuk apa, atau takut ada kecelakaan atau ada kebencanaan apa, ya. Bagaimana? Jadi kemarin pertama kita dimintain bantuan untuk men-setting, memprogram dari masing-masing pesawat atau radionya. Karena ini harus minta frekuensi tersendiri begitu. Walaupun tim off-road ini sebenarnya punya frekuensi tersendiri, tapi di sana tidak menggunakan frekuensinya panitia. Jadi kita kemarin panitia meminta kita untuk membuatkan frekuensi panitia ke panitia, panitia ke peserta. Nah, sehingga nanti komunikasi terkait dengan kepanitiaan ini tidak bisa dipantau, dimonitor oleh luar panitia. Nah, jadi nanti komunikasinya hanya intern di panitia itu dengan frekuensi yang berbeda tentunya. Sehingga di situ nanti terkait dengan kekurangan apapun terkait dengan kepanitiaan itu tentunya hanya panitia yang bisa monitor. Kemudian panitia ke peserta. Nah, di mana peserta ini kadang membutuhkan sesuatu, mungkin terjadi kecelakaan, kebakaran dan lain-lain. Ini segera bisa menginformasikan ke panitia dengan menggunakan frekuensi khusus tadi itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan komunikasi tetap jalan dan dibantu oleh repeater mini yang tidak terjangkau oleh repeater yang aslinya, yang besar yang di Sampang, induk, tentunya itu dibuat link sehingga nanti komunikasi itu bisa berjalan karena memang menggunakan frekuensi ini sangat dibutuhkan dan sangat vital
kebutuhan kita ketika kita di lapangan. Seperti hanya pendaki gunung, ini semua rata-rata tidak menggunakan HP. Ya, benar. Kan belum tentu dijangkau oleh sinyal HP kan. Rata-rata dia menggunakan handy talkie atau HT dengan frekuensi khusus, tentunya sudah disetting internet anggota sehingga komunikasi akan jalan di situ, tidak ada hambatan. Sudah jelas ya Mas Muhlis? Atau ada yang ditanyakan lagi? Bikin anten sendiri itu kayak repeater sendiri boleh gitu ya? Boleh, karena yang penting di situ lisensinya atau penanggung jawabnya dari Orari. Jadi Orari ini boleh menggunakan repeater dimanapun sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, begitu. Jadi nanti terkait dengan repeater induknya tidak terjangkau, kita bisa menggunakan repeater bantuan. Nah, frekuensi ini juga ada izinnya, tidak sembarangan frekuensi kita menggunakan. Nah, seperti di Sampang frekuensinya ini 1427 misalkan. Ini ada izinnya, nama panggilan juga ada, Yankee Hotel 3 Bravo Bravo. Itu kode panggilan untuk Orari lokal Sampang. Bisa menggunakan direct di 1456.0. Itu yang directnya. Menggunakan repeater di 14.276.0. Itu yang di Sampang. Jadi makanya tidak sembarangan orang bisa menggunakan frekuensi. Semua diatur oleh undang-undang. Tentunya kita sebagai warga yang baik, kita harus mentaati perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kita harus berizin untuk penggunaan frekuensi. Tidak sembarangan. Gitu. Jadi gitu Mas Muhlis. Jadi Mas Muhlis kalau mau buat antena sendiri jangan sampai nanti coba-coba di rumah ya. Antena TV-nya dibuat nanti buat tanpa izin ke Orari buat sendiri. Ya nggak bisa Mas Muhlis gitu ya. Kan dulu pernah ada peristiwa yang apa itu puting beliung di daerah Banyuates kan gitu. Ya. Itu berarti sudah terdengar juga di Sampang gitu sama Orari. Begini Mas Muhlis, jadi kalau misalkan dengar-mendengar, monitor-monitor, ini tergantung dari anggotanya. Kira-kira di mana ada enggak anggotanya begitu. Kalau ada anggotanya dan jangkauannya itu bisa nyampe ke Sampang, tentunya akan segera menginformasikan itu ke repeater induk Sampang, sehingga akan dimonitor oleh dari pengurus maupun dari anggota Orari yang di Sampang. Jadi kalau tidak ada ininya, tidak ada anggotanya, ya tidak ada yang informasikan, ya kita tidak tahu begitu. Karena kita tidak bisa mantau secara satelit begitu ya, secara otomatis di sana ada kejadian kita langsung tahu. Tergantung dari anggota itu di situ ada enggak. Kalau ada, informasi itu akan segera nyampe kepada pengurus Orari. Tentunya akan diinformasikan ke pihak yang terkait. Ini kan Mas, apa namanya, terkait banjir ini kan Ya. juga harus terpantau juga kan. Betul, Mulai betul. dari Roberta, Kedungdung, Ya. Omben gitu Betul. kan. Itu sudah terinformasikan semua ke wilayah kota gitu. Terkonek gitu. Iya, terkonek itu begini. Jadi karena mungkin di daerah utara ini sebenarnya ada anggota kita di Robotal di Desa Pandiengan ya. Di sana ada. Jadi kita ada informasi hujan deras misalkan, oh intensitasnya deras. Kemudian ini tenggang waktunya juga lama misalkan. Ini kan membahayakan juga untuk Sampang, harus siaga 1, harus waspada demikian. Itu menginformasikan kita juga begitu. Jadi ketika seperti itu, karena memang terus terang kita ini belum begitu dilibatkan di pemerintah daerah ya terkait dengan kebencanaan, sehingga harapannya kami ke depan bisa dilibatkan lagi sehingga nanti kita bisa mengirimkan personil-personil yang sudah menempati pos-pos tersendiri, sehingga nanti akan terkoneksi di setiap pos ini menginformasikan bagaimana pergerakan air, bagaimana ini ketinggian air dan lain-lain, tingkat tingkat bahaya itu seperti apa, kewaspadaan seperti apa. Ini nanti akan kita kondisikan kalau memang kita sudah dilibatkan. Karena memang selama ini mohon maaf, ini di pemerintah daerah ini belum dilibatkan. Padahal di daerah lain ini sangat strategis. Orapi, Orari, ini setiap ada kejadian apapun terkait dengan kebencanaan selalu menjadi garda terdepan untuk berkomunikasi di dalam frekuensi ini. Begitu ya Mas Muhlis. Semoga setelah podcast ini Kabupaten Sampang bisa melihat Orari, kontribusinya seperti apa di luar sana, dan semoga segera dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Kabupaten Sampang ini khususnya. Jadi bisa nggak sih Mas sekarang diberi contoh, kalau misal sekarang ada panggilan nih dari frekuensi di sini, bisa bunyi nggak sih ini? Ya sebenarnya bunyi, tapi ini perlu pemrograman, artinya perlu disetting juga. Nah ini harus disetting, frekuensinya harus kita setting di sini, kita program, sehingga nanti Orari akan bisa masuk sini, Rapi juga masuk sini, baik dari Paguyuban juga bisa masuk sini. Itu tergantung dari kekuatan jangkauannya. Kalau misalkan kita menggunakan antena atas, tentunya mulai dari Surabaya, Pasuruan, sampai Probolinggo bisa masuk. Jadi sekarang nggak bisa ya kalau Kalau misalnya sekarang ada belum bisa. info Belum. ketinggalan Karena sendiri berarti di sini, kebetulan lagi di sini. mohon maaf karena untuk ini hati saya pesawat saya ketinggalan tadi, lupa. Ketinggalan kayak gitu. Nah, mungkin
sudah 30 menit ke depan kita bincang-bincang. Ya. Saking asiknya berbincang-bincang, tadi juga banyak yang nanya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada. Oh, cukup. Nah, mungkin Mas Mahyudi ingin menyampaikan harapannya untuk orari ke depannya bagaimana? Kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Mbak Gema. Mbak Gema, karena belum kenalan ya. Jadi begini, pertama saya sampaikan bahwa saya kesini juga masih atas nama personal ya, personal dari anggota orari lokal Sampang, sehingga terus terang saya seharusnya kalau misalkan acara resmi seperti ini harus menggunakan seragam resmi, karena saya tidak menggunakan seragam resmi karena saya masih personal begitu. Jadi ke depan harapannya orari ini akan dilibatkan di setiap kejadian kebencanaan maupun apapun ya secara kelembagaan. Karena kalau secara kelembagaan FPRB misalkan ini mengirim surat ke kami, ke orari, sehingga nanti akan kita dengan sukarela akan melibatkan diri di dalamnya terkait dengan kebencanaan maupun apapun. Dan kedua juga harapan pemerintah daerah ini bisa mengapresiasi dan melibatkan kami di setiap kejadian, bisa bersinergi dalam hal penanganan kebencanaan, kejadian-kejadian apa yang perlu kita bantu, tentunya tujuannya adalah untuk membantu masyarakat. Dan kemudian yang ketiga, harapan nanti kalau ketika kami dilibatkan, ini akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kegiatan kebencanaan itu. Misalkan frekuensi, repeater, teknis dan lain-lain, tentunya kita akan siap. Ya, sudah kayak gitu. Jadi mungkin kita sudah di penghujung acara ini ya. Kita sudah berbincang-bincang lama dan kita sebelumnya tidak tahu apa itu orari, sekarang sudah tahu apa itu orari dan apa itu peran-peran mereka dalam kebencanaan, apalagi di khususnya Jawa Timur ini. Nah, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Semoga Mas Wahyudi tidak kapok ya buat main kesini ya, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya dan mengambil pelajaran pada podcast sore kali ini. Nah, saya pamit undur diri, Gema Adania, mohon maaf. Kita akhiri ya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.